Wa yusannu waqfun ala ra'si kulli ayatin hatta ala akhiril basmalah khilafan li jam'in minha ay min al-Fatihah wa in ta'allaqat bima ba'daha lil ittiba'. Dan disunahkan waqfun berhenti ala ra'si kulli ayatin setelah akhir daripada setiap ayat, hatta ala akhiril basmalah, walaupun setelah akhir daripada basmalah. Khilafan dijamin, berbeda dengan sekelompok ulama untuk masalah akhiril basmalah. Minha bisa waqfun ala ra'si kulli ayatin minha ay min al-Fatihah, dari Fatihah. Wa in ta'allaqat, walaupun berhubungan bima ba'daha, walaupun berhubungan itu ayat bima ba'daha, dengan setelahnya. Kenapa? Lil ittiba', karena mengikuti Nabi. Jadi disunahkan ketika kita membaca Fatihah untuk berhenti di setiap ayat. Setiap akhir ayat kita berhenti. Hukumnya sunnah. Dan Nabi SAW diriwayatkan Nabi SAW karena yaqta'u qira'atahu ayatan yaqulu bismillahirrahmanirrahim thumma yaqif alhamdulillahi rabbil alamin thumma yaqif arrahmanirrahim thumma yaqif. Jadi ya, Nabi itu setiap baca Fatihah itu membaca per ayat, bukan langsung dioyok semuanya nyambung, enggak, tapi berhenti setiap ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, dan seterusnya. Dari setiap ayat berhenti. Kita mengetahui bahwa dalam surat Al-Fatihah ada 7 ayat, jadi berhentinya 7 kali. Hatta ala akhiril basmalah, walaupun itu di akhir basmalah. Ini ghayah untuk kesunahan berhenti walaupun itu di akhir basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, berhenti. Ini ghayah lirad. Ini ghayah untuk menolak daripada pendapat bahwa lebih disunnahkan untuk menyambung, karena memang ada beberapa pendapat. Kalau yang mengatakan hatta ala akhir basmalah, ini pendapat daripada Ibn Hajar dan pendapat Imam Romli. Khilafan li jam'in, pendapat daripada Mughni dan pendapat Ibn Hajar, tapi fi Fathul Jawad, dalam kitabnya Fathul Jawad. Nah, ini berbeda. Sekelompok ulama mengatakan apa? Lebih afdal disunnahkannya untuk menyambung antara basmalah dengan hamdalah. Jadi antara bismillahirrahmanirrahim disambung dengan alhamdulillah. Tapi hati-hati, jangan sampai dengan fathah yang seperti kemarin. Berarti apa? Kalau mau menyambung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, dalam satu nafas. Karena memang di situ ada yang mengatakan lebih afdal untuk menyambung antara basmalah dengan alhamdulillah. Karena memang di situ banyak faedah. Yundabu wasul basmalah bilhamdalah lil imam wa ghairi, baik untuk imam atau untuk selain imam. Kenapa? Karena ada riwayat yang mengatakan anna man fa'ala dzalik, barang siapa yang mengerjakan itu, menyambung antara basmalah dengan alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, dalam satu nafas, ghufira lahu, akan diampuni darinya, diampuni dosanya. Kemudian tidak cukup daripada itu, gubilat hasanatuh, akan diterima segala kebaikannya. Segala kebaikan yang dia perbuat akan diterima oleh Allah. Wa tujuwiza an sayyi'atih, dan dihapus daripada segala kesalahannya. Dilewati, maksudnya dihapus dari segala kesalahannya. Wa u'idza min adzabin nar, dan akan dilindungi daripada azab api neraka. Wa adzabil qabri, dan dilindungi daripada azab kubur. Wa adzab yaumil qiyamah,
dan dilindungi daripada azab yaumil qiyamah. Dan yang terakhir wa minal fazail akbar, dan daripada kekhawatiran, ketakutan yang sangat besar, itu ketika pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini waslul basmalah dan hamdalah faedahnya seperti ini. Bahkan ada ulama yang menambahi daripada faedah ini. Banyak sekali. Jadi menyambung bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi syarhil irsyad yaitu Fathul Jawad mengatakan, na'am, walaupun faedahnya seperti itu, al-waqfu ala ru'usil ay afdhalul littiba. Walaupun faedahnya seperti itu banyaknya, tetap berhenti daripada akhir basmalah itu lebih afdal. Berhenti untuk setiap ayatnya itu lebih afdal. Kenapa? Karena lil ittiba, karena mengikuti Nabi. Ittiba itu kadang-kadang lebih afdal daripada satu amalan yang di situ banyak faedahnya. Kenapa? Mengikuti Nabi. Karena itu tetap jika kita tidak mau menyambung, kita berhenti, bagus juga, itu lebih afdal. Tapi kalaupun kita menyambung, juga ada riwayat yang mana mengatakan mempunyai afdaliyah yang sangat banyak seperti tadi. Khilafan li jam'in, berbeda daripada sekelompok ulama. Wa yusan waqfun ala rasi kulli ayatin minha, dan disunnahkan berhenti setiap akhir daripada setiap ayat, minha ay minal Fatihah, itu daripada surat Al-Fatihah. Ini sifat untuk ayat. Minha muta'alliq mahdhuf sifat li ayat. Ay ayah kaina minal Fatihah. Wa in ta'allaqat bima ba'daha, walaupun berhubungan itu ayat bima ba'daha dengan setelahnya, seperti setelah ayat ihdinas siratal mustaqim, itu ayat kan, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, berhenti kan situ ayat kan. Tapi setelahnya ada hubungannya dengan ini ayat, ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, ada hubungannya. Wa in ta'allaqat bima ba'daha, walaupun berhubungan dalam artinya bima ba'daha, setelah daripada itu ayat, tetap disunahkan berhenti. Tetap disunahkan untuk berhenti. Jadi tetap disunahkan berhenti setiap ayatnya, walaupun ada hubungan dengan setelahnya. Kemudian kenapa saya kalau tetap disunahkan untuk berhenti lilit tiba? Karena mengikuti Nabi. Kemudian dalam surat Al-Fatihah nanti itu kita dianjurkan untuk tidak berhenti ketika an'amta alaihim. Kayak dikatakan wal aula an la yagifa ala an'amta alaihim. Kenapa? Li'annahu laisa biwaqfin wala muntaha ayatin indana. Yang lebih utama untuk tidak berhenti ala an'amta alaihim. Siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Aja berhenti, teruskan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini agak panjang, tapi satu ayat. Jangan berhenti an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Jangan, teruskan, itu satu ayat itu. Jadi dikatakan al-aula alaihi fa'ala an'amta alaihim. Kenapa? Li'annahu laysa biwaqf. Karena itu bukan tempatnya berhenti. Karena itu bukan tempatnya berhenti. Karena ada hubungannya dengan setelahnya. Loh, katanya walaupun ada hubungan dengan setelahnya tidak apa-apa berhenti. Itu kalau berhenti di akhir ayat. Lah ini bukan akhir ayat.
Ini bukan akhir ayat, sudah bukan akhir ayat dan ada hubungan dengan setelahnya. Karena itu jangan berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil langsung. Li'annahu laisa biwaqfin. Karena itu bukan waqaf, bukan waktunya berhenti. Wala muntaha ayatin indana, dan bukan akhir ayat indana. Daripada pendapat kita Imam Syafi'i. Bukan akhir ayat, bukan ra'su ayat. Karena itu jangan berhenti. Loh kok ada indana, berarti ada pendapat lain? Iya, ada pendapat lain. Seperti permasalahan kemarin, masalah basmalah. Permasalahan basmalah, di situ ada yang mengatakan basmalah laisa minal fatihah. Kan kemarin bahas masalah basmalah, ada pendapat madhab lain yang mengatakan basmalah basmalah itu bukan termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah. Lalu terus siapa? Sab'ul Mathani, 7 ayat itu ya apa? Ini siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Itu ayat. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, ayat yang lain. Karena itu dikatakan 7 ayat. Bismillahnya enggak masuk. Karena dikatakan apa? Wala muntaha ayatin indana. Kalau pendapat kita kaum Syafi'i, itu bukan termasuk muntaha ayat, bukan ra'su kulli ayat, bukan ra'su ayat. Karena itu jangan berhenti, teruskan. Paham ya? Dan karena juga alasannya apa? Karena ada hubungan dengan setelahnya. Tapi kalau berhenti apakah membatalkan Fatihahnya? Kalau berhenti apakah membatalkan Fatihahnya? Ma yadur. Kalaupun berhenti tidak yadur. Tidak membahayakan daripada salatnya. Kemudian dikatakan di situ kalaupun kita berhenti, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Diteruskan ketika kita berhenti, apakah diteruskan atau diulangi mulai awal ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim? Nah, dikatakan di situ apa? Fa in waqafa, maka jika berhenti ala hadza, atas ini apa an'amta 'alaihim, lam tusannul i'adah, maka tidak disunnahkan mengulangi min awalil ayah, daripada awal ayat. Maksudnya ketika kita ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Padahal sunnahnya apa? Melanjutkan. Tapi dia berhenti, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ketika berhenti seperti ini, ya Pak, apa berarti mengulangi lagi mulai siratal ladzina an'amta 'alaihim atau langsung diteruskan? Teruskan. Enggak usah dibalain lagi siratal ladzina an'amta 'alaihim. Paham ya? Maka dikatakan fa in waqafa 'ala hala, kalau berhenti atas ini an'amta 'alaihim, lam tusannu li'ada, tidak disunahkan mengulangi min awal ayat, daripada awal ayat, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa kok tidak mengulangi lagi suratul? Tidak boleh, di al-afdal lebih utama untuk tidak mengulangi lagi suratul ladzina an'amta 'alaihim. Karena ada pendapat tikror Fatihah atau tikror ba'dul Fatihah itu membatalkan sholat. Jadi kita mengulang-ulangi Fatihah itu ada pendapat yang mengatakan membatalkan sholat, atau mengulang-ulangi sebagian daripada Fatihah. Nah, ketika kita siratal ladzina an'amta 'alaihim, oh iya, enggak boleh berhenti, baleni lagi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, dan seterusnya, teruskan. Kalau kita mengulangi seperti ini, ada pendapat mengulangi sebagian Fatihah itu mubtilun alal gol, itu membatalkan atas pendapat yang lainnya. Karena itu enggak usah diulangi, khurujan min khilaf, teruskan saja. Wong ini lebih utama kok. Sunnahnya memang tidak berhenti. Tapi kalaupun kita berhenti, nggak usah ngulangi lagi mulai sirata, langsung aja teruskan. Paham ya? Itu alasannya. Kemudian selesai dah untuk masalah Fatihah, selesai. Terus untuk urusan Fatihah, apakah ketika kita bersin, ya, atish, hajim, kan disunahkan situ apa? Hamidallah ya,
tahmid. Alhamdulillah. Apakah membaca alhamdulillah itu disunahkan? Tetap disunahkan. Tapi memutus Fatihah. Disunahkan tapi memutus Fatihah, berarti diulangi lagi Fatihahnya. Sunnah untuk tahmid ketika tahmidul atish ya, ketika dia bersin. Tapi ketika dia setelah membaca alhamdulillah, berarti itu memutus Fatihah, ulangi lagi. Itu pembahasan lain. Wa yusannu ta'minun ay qauluhu amin bit takhfif wal mad. Wa hasuna ziyadah rabbil alamin. Dan disunnahkan ta'minun ketika orang membaca Fatihah, baik dia di dalam salat ataupun di luar salat, disunnahkan untuk membaca amin. Lu kenapa kok dikhususkan Fatihah toh? Kan banyak yang lainnya. Ya karena apa? Karena kemuliaan surat Al-Fatihah dan karena di situ memang ada doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Ini semuanya doa. Karena itu setelah doa ya baca amin. Kemudian wa yusannu ta'minun ay qauluhu amin bit takhfif wal mad. Amin ya bit takhfif wal mad, amin. Ada ya-nya. Boleh dua-duanya. Bit takhfif wal mad. Bahkan ada yang mentasydid ya. Amin. Ada amin, amin. Nah, ini tapi bermasalah. Kalau ditasydid ada masalah ini. Butuh niat ya. Kalau seandainya dia mengatakan ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ini hukumnya. Kalau amin itu artinya apa? Qasidin. Qasidin. Karena itu ini lafaz ajnabi ini, qasidin ini lafaz ajnabi. Bisa membatalkan salat. Kecuali kalau dia bermaksud qasidina ilaika wa anta akramu min an tukhayyiba man qasadak. Kalau dia bermaksud seperti itu artinya ya maksudnya apa? Qasidina ilaika ya Rabb, aku bermaksud kepadamu ya Allah. Wa anta, dan kamu itu akram min an tukhayyiba man qasadak, kamu adalah orang yang paling zat yang paling mulia daripada menyia-nyiakan orang yang bermaksud kepada kamu. Kalau bermaksud seperti ini, arti daripada amin berarti tidak membatalkan salat. Tapi kalau tidak ada maksud seperti ini, amin berarti lafaz ajnabi, ini bisa membatalkan salat. Karena itu tasydid ada masalah Mas ya, ini ya, tergantung daripada niatnya. Tapi kalau amin atau amin enggak apa-apa. Boleh bil maddi wal qasri. Wa hasuna, dan bagus baik ziyadatu ditambahi dengan apa? Rabbil alamin. Setelah amin rabbil alamin. Boleh apa enggak? Boleh, hasuna ziyadah. Bagus ditambahi dengan itu. Bahkan ibarat wa istahabu li qari ayaqul amin wa hasuna ziyadah rabbil alamin. Baik. Kapan agibaha disunahkan takmin itu? Agibaha ayil Fatihah, setelah baca Fatihah. Setelah baca Fatihah walau kharijas shalah, walaupun itu di luar salat. Tapi ba'da saktatin latifah, setelah berhenti, setelah diam sejenak. Jadi sunnahnya itu berhenti sejenak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berhenti sejenak, kemudian amin. Ditambahi rabbil alamin. Boleh? Bagus. Paham ini ya? Ba'da saktatin latifah, setelah berhenti sejenak. Ukurannya berapa? Berhenti sejenak sakta latifah biqadri subhanallah, dengan ukuran membaca subhanallah. Ba'da saktatin latifatin ma lam yatalaffat bi syai'in, semenjak dia kesunahan membaca amin tadi itu, semenjak dia tidak melafatkan bi syai'in dengan sesuatu.
Kalau dia melafadzkan sesuatu berarti tidak disunahkan setelahnya amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Wahing dia bersin. Alhamdulillah. Apakah setelahnya disunahkan amin? Tidak. Kalau disela-selai antara Fatihahnya dengan lafadz yang lainnya berarti tidak disunahkan setelahnya amin. Siwa selain Rabbighfirli, selain doa ini. Siwa Rabbighfirli, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Boleh. Loh, kan antara Fatihah dengan amin disela-selai Rabbighfirli. Tidak apa-apa untuk ini. Di sela-selai Rabbighfirli tidak memutus kesunahan amin, tetap disunahkan. Ini istitsna, perkecualian lafadz yang memutus antara Fatihah dengan amin. Bahkan ada yang menambahi ain shin, Ali Shibra al-Mirsi, dia menambahi kalaupun ditambahi ya wali walidayya wali jami'il muslimin lam yadur. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wali walidayya wali jami'il muslimin. Amin. Tidak apa-apa. Tidak dianggap memutus. Ini pendapat ain shin. Ya. Jadi kesunahan amin yang pertama itu disunahkan setelah apa? Setelah Fatihah. Setelah Fatihah, tapi sunnahnya setelah sakta, setelah diam sejenak. Kemudian baru lafadz amin. Semenjak dia tidak melafadzkan apapun antara Fatihah dengan aminnya. Kecuali apa? Kecuali doa ini, Rabbighfirli, ada yang menambahi wali walidayya wali jami'il muslimin. Baik. Wa yusannu, dan disunnahkan. Wa yusannu, dan disunahkan al-jahru, untuk mengeraskan bihi, dengan takmin, fil jahriyah, di dalam salat jahriyah. Kayak tadi, apakah disunahkan untuk orang yang mendengar saja, untuk sunahkan gharib atau as-sami juga? Ketika imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, imam kan disunahkan takmin, ya, disunahkan takmin. Kemudian disunahkan untuk menambah apa? Diperbolehkan untuk menambah Rabbighfirli wali walidayya wali jami'il muslimin, amin. Apakah disunahkan untuk yang mendengarkan juga? Apakah disunahkan yang mendengarkan juga? Di situ al-agrab al-gharib agak, ya. Al-gharib agak. Untuk yang membaca saja. Imam makmum yang mendengar tidak usah menambahi Rabbighfirli. Al-agrab seperti itu. Tapi ada kemungkinan yang mengatakan apa? Disunahkan juga walaupun as-sami, orang yang mendengar. Kemudian wayusanul jaru, dan disunahkan untuk mengeraskan bihi, dengan apa? Dengan takmin fil jahriyah, di dalam salat jahriyah. Jika salat jahriyah membaca sunnah untuk mengeraskan suaranya, disunahkan apa? Untuk mengeraskan aminnya juga. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Dikeraskan juga, seperti mengeraskan bacaan Fatihahnya. Hatta lil makmum, walaupun itu makmum, tetap disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Dikiraati imamin, untuk bacaan imam. Makmum ketika mendengar imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, makmum ketika imam amin, makmum disunahkan untuk barengi kan amin daripada imamnya, dikeraskan juga amin. Dikiraati imamin. Kenapa? Tabahan lahu, mengikuti daripada imam. Karena ada hadisnya itu. Ada hadisnya disunahkan untuk mengeraskan suaranya baik bagi imam ataupun makmum. Dua-duanya ada hadisnya. Kalau untuk imam, karena hadis disunahkan untuk mengeraskan bagi imam, dan juga disunahkan mengeraskan bacaan aminnya bagi makmum. Karena hadis dari sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, anna sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min qira'ati ummil Qur'an rafa'a sawtahu wa qala amin yamuddu biha sawtahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali selesai daripada bacaan Fatihahnya ketika menjadi imam, dia mengeraskan suaranya amin
Dan makmum juga disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Diriwayatkan oleh Ibnu Habban an Ataqal adraktu mi'ataini minas sahabat. Katanya Ibnu Habban, aku mendapatkan 200 daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza qala amin, jika idza qala al-imam, jika berkata imam waladdallin, rafa'u aswatahum bi amin. Mereka mengangkat suaranya semuanya amin. Aku mendapatkan 200 sahabat yang melakukan semuanya ini. Nggak mungkin sahabat melakukan urusan seperti ini kecuali karena memang mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasahha, dan ada juga benar ada riwayat anna Zubair ammana min waraihi. Dia juga membaca amin min waraihi, dari wara'il Fatihah. Hatta anal masjid lajjah, sampai dikatakan saat itu di masjid lajjah, suara yang keras, mereka mengucapkan semuanya amin. Karena itu disunahkan untuk mengeraskan ketika salat jahriyah. Kemudian wasunna lima'mumin, dan disunnahkan untuk bagi makmum fil jahriyah ta'minun ma'a ta'mini imamihi in sami'a qira'atahu. Disunnahkan bagi makmum di dalam salat jahriyah ta'minun, membaca amin, ma'a ta'mini imamihi, bersama membaca amin daripada imamnya, dibarengi amin imamnya dibarengi dengan amin daripada makmum. In sami'a qira'atahu, jika mendengar daripada bacaan imamnya. Kenapa? Li khabari syaikhain, karena hadis yang diriwayatkan oleh syaikhain. Idza ammana al-imamu ay arada ta'min fa aminu, fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Karena hadis ini itu apa? Idza ammana al-imam, jika imam membaca amin, ay arada ta'min, maksudnya apa? Belum membaca, ingin membaca amin, karena sunnah barengi. Arada ta'min fa aminu, maka kamu cepat-cepat barengi imam baca amin. Fa innahu, kenapa sih? Maka sesungguhnya man wafaqa, barang siapa yang mencocoki ta'minuhu, ta'min daripada imamnya, ta'min man wafaqa ta'minuhu, yang mencocoki daripada ta'min imamnya, ta'min al malaikah, daripada ta'min malaikah, amin daripada malaikat. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni baginya daripada dosa yang telah berlalu. Jadi ketika imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ketika imam ingin baca amin, barengi. Makmum disunahkan untuk barengi amin daripada imamnya. Amin bareng. Karena imam itu bareng aminnya dengan aminnya malaikat. Barang siapa yang barengi aminnya daripada malaikat, maka akan diampuni daripada segala dosanya yang telah berlalu. Enak kan? Ya, tidak usah terburu-buru. Kadang-kadang imam turun waladhdallin ikut amin di makmum. Sunnahnya itu bagi imam di sunnah sakta latifah, berhenti sejenak, kemudian bareng-bareng baca amin. Ya, supaya diampuni dosanya. Ada hadis lain, idza qala ahadukum amin wa qalatil malaika fis sama amin fa wafaqat ihdahum al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jika berkata di antara kamu sekalian amin wa qalatil malaika fis sama amin, dan berkata malaikat yang ada di langit amin, juga membaca amin, fa wafaqat ihdahum al-ukhra, maka bersamaan amin daripada malaikat dan makmum tadi itu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan diampuni daripada segala dosanya. Loh, kita tahu kita bareng dengan aminnya malaikat dengan apa? Dengan kita membarengi imam. Dengan kita membarengi daripada amin imamnya. Karena ada hadis lain yang mengatakan apa? Annal malaikah tu'amminu ma'a ta'minil imam. Malaikat itu membaca aminnya itu bersama takminnya imam. Jadi ketika imam amin, malaikat juga baca amin saat itu. Karena itu kita barengi amin ya imam. Karena itu kita juga mengetahui kita membarengi juga aminnya daripada malaikat.
supaya dosa kita diampuni. Yang dikatakan muafaqah itu apa sih? Fiz zaman. Muafaqah itu bareng itu waktunya. Ada pendapat enggak? Muafaqah fil ikhlas. Kalau imam ikhlas, kamu juga muafaqah fil ikhlas, baru diampuni dosanya. Ada pendapat. Tapi yang mu'tamad fiz zaman, yaitu waktunya. Di situ ada faedah yang mengatakan ruya an Aisyah radhiyallahu anha marfu'an, diriwayatkan dari Sayyidina Aisyah hadis marfu. Hasadanal yahud, orang Yahudi itu hasud kepada kita alal qiblah, terhadap kiblah alladzi hudina ilaiha wa dhallu anha, karena kita mendapatkan kiblat kita yang aslinya. Karena dulu ketika zaman Nabi Ibrahim kita berkiblat kepada Ka'bah. Kemudian ketika zaman Nabi kita berkiblat kepada tempat kelahiran Nabi Isa, Bethlehem. Ketika itu orang-orang Yahudi mengatakan orang Yahudi mengatakan kepada dia kiblatnya kepada kita seperti kita. Akhirnya kembali kepada kiblat aslinya. Walhasil di situ orang Yahudi akhirnya hasud karena kita mendapatkan kiblat yang benar. Kemudian juga hasud terhadap salat Jumat. Kenapa kok hasud? Kenapa mereka iri? Karena mereka kaum muslimin ketika sholat Jumat kelihatan kompaknya. Mereka orang muslimin ketika hari Jumat, sholat Jumatnya mereka berbondong-bondong satu masjid. Kan tidak boleh, memang ta'adud fil Jum'ah kan tidak boleh. Ya, karena itu dikatakan mereka bersatu. Akhirnya orang Yahudi melihat, wah orang Islam ini kompak. Mereka hasud, mereka iri. Dan yang terakhir, mereka itu iri ala qaulina khalfal imam amin. Ketika kita membaca amin bareng bersama imam, mereka hasud, mereka iri. Karena itu jangan sampai kita bercerai-berai. Jangan sampai kita aminnya tidak karuan bareng dengan imam, supaya mereka semakin hasud ya. Walaysa lana ma yusannu fihi at-tahari mugaranatul imam illa hadza. Dan tidak ada bagi kita kesunahan yang disunnahkan di dalamnya untuk memperhatikan bersamaan dengan imam illa hadza, kecuali ini. Jadi tidak ada yang disunnahkan untuk barengi imam kecuali amin. Sebetulnya ada yang lain ya. Itu ketika doa kunut. Tapi ini mungkin yang wajib maksudnya. Doa kunut kita disunahkan disunahkan untuk ketika dzikru sana untuk barengi kan. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait. Ketika fa innaka taqdi wa la yuqda alaik bareng kan baca. Nah, kecuali itu juga ada yang menambahi kecuali ketika baca kunut. Wa idza lam yattafiq lahu muwafaqatahu amana aqibat ta'minihi. Kalau memang tidak bersamaan bagi makmum tadi muwafaqatahu membarengi imam, ternyata kedahuluan imam amin, dia belum membaca amin, apakah tetap disunahkan bagi makmum untuk membaca amin? Tetap amanah disunahkan membaca amin akibat ta'minihi, setelah baca aminnya imam lebih cepat, ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, makmumnya belum, tetap disunahkan bagi makmum untuk membaca amin daripada qiraah Fatihatil imam. Tetap disunahkan amin daripada bacaan Fatihah imamnya. Wa in akhara imamuhu aniz zamanil masnun fihi at-ta'min ammanal ma'mum jahran. Ini seandainya imamnya yang tidak baca amin terlambat. Seharusnya kan imamnya disunahkan baca amin setelah sakta laftifah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin, seharusnya gitu. Ini tidak, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tidak baca amin, lebih daripada ukuran sunnahnya. Ya apa hukumnya? Disunahkan bagi makmum untuk mendahului. Tidak apa-apa wis. Disunahkan makmumnya amin jahron, dikeraskan suaranya. Imamnya belum, salah dewi, tidak melakukan sunnahnya imamnya. Yang dikatakan apa? Wa in akhara imamu. Dan jika mengakhirkan imamnya aniz zamanil masnun, dari waktu yang disunahkan fihi di dalam ta'min,
Fihi di dalamnya apa? At-ta'min. Amana maka membaca amin siapa? Al-ma'mum, makmum jahron, dengan mengeraskan suaranya. Tinggal aja imamnya. Apalagi kalau misalnya imamnya tidak baca amin, imamnya malah tidak baca amin, ya tetap disunahkan bagi makmum untuk membaca amin dan dikeraskan suaranya. Wa amin ismu fi'lin, amin itu isim fi'il, bimakna apa? Istajib, artinya amin itu istajib. Ini amin bukan bahasa Arab ya. Amin ini bukan bahasa Arab. Amin ini bukan bahasa Arab. Ada yang mengatakan bahasa Arab, ada yang mengatakan bukan bahasa Arab. Amin. Makanya orang-orang yang lain, orang-orang Barat apa? Amin. Ya, bodoh ya. Karena dia mengatakan bukan bahasa Arab amin. Artinya apa? Amin katakan isim fi'il bermakna istajib, kabulkan ya Allah doaku. Mabniun al-fatah, dimabnikan al-fatah, amina. Wa yusakkan indal waqfi, ketika ente berhenti, ketika berhenti apa? Disunahkan untuk disukun ketika berhenti. Amin, karena berhenti. Kalau mau disambung ya berarti di fathah, karena mabni alal fathi. Ya cukup. Ada pertanyaan? Tadi yang dikatakan ketika kita barengi amin daripada imamnya, ada makmum barengi amin daripada imamnya, kan hukumnya sunnah. Dan dikatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni daripada segala dosanya yang telah berlalu. Itu dosa-dosa kecil atau dosa yang besar? Kebanyakan ulama mengatakan yang diampuni itu dosa-dosa kecil, shaghair. Tapi ada pendapat Ibnu Subuki, bukan Imam Subuki, Ibnu Subuki, anaknya Imam Subuki. Tapi situ Ibnu Subuki fil Asbah wan Nadhair. Di situ dia mengatakan apa? Dilebur dosanya yang telah berlalu walaupun itu dosa besar. Sawa'un annahu yashmulus saghair wal kabair. Ini juga dinakal daripada Imam Romli. Jadi yang dilebur dosa walaupun dosa itu dosa besar. Tapi yang kebanyakan ulama mengatakan dosa yang dilebur yaitu dosa-dosa kecil. Ada pertanyaan? Tadi dijelaskan bahwa imam sunnah amin bersama imam. Tapi kenyataannya di lapangan, ya maaf, di Masjid Al-Anwar sendiri tidak, aminnya tidak bersama dengan imam. Ini mohon diterangkan. Pada umumnya begitu. Pada umumnya memang seperti itu. Kadang-kadang makmumnya mendahului imam. Kadang terlambat ya, itu pada umumnya yang salah. Itu pada umumnya yang salah. Karena itu harus dibenarkan. Karena itu imam seharusnya mentambi, memperingatkan itu walaupun ketika pengajian ataupun dalam keadaan apapun. Kalaupun perlu sebelum sholat ditambi. Seandainya di jamaah di waktu itu di masjid itu sering kali terjadi seperti itu, jadi ingatkan. Atau setelah sholat diingatkan. Karena itu berarti dia tidak melakukan sunnah, dan itu taswish. Itu juga membuat was-was, akhirnya membuat keributan. Imamnya belum waladhdallin amin, apa sing aminnya, doanya belum selesai kok. Karena itu harus diberitahu, harus ditambih, diperingatkan mereka. Kasih tahu fadilahnya. Kalau perlu kita menghafalkan daripada hadisnya. Ya, supaya mereka mengetahui, wah diampuni dosanya. Akhirnya mereka ingin, wah berarti kita harus barengi. Mereka akan berusaha. Mereka katakan yusannu at-tahari, perhatian, dinteni imamnya. Tahari itu apa? Perhatian ya, perhatian. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Imamnya
amin, barengi amin. Kenapa? Untuk mendapatkan ampunan Allah. Ini sulit ya. Padahal mau amin tok wis diampuni dosanya. Ya. Ada yang lain?